Perkenalkan, nama saya Aurelia Zerlina dengan NIM 192241048 dari Program Studi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat dari kelas Komkes 32. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kuliah Komkes atau Komunikasi Dasar Layanan Kesehatan. Komunikasi merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia di setiap bidang, khususnya bidang kesehatan. Komunikasi yang efektif adalah kunci dalam dunia layanan kesehatan. Dalam mata kuliah ini, kita akan membahas bagaimana tenaga kesehatan dapat membangun hubungan yang baik dengan pasien, keluarga pasien, dan rekan kerja. Mari kita pahami pentingnya komunikasi dasar di layanan kesehatan. Komunikasi yang baik tidak hanya membantu tenaga kesehatan memberikan informasi dengan jelas, tetapi juga menciptakan rasa percaya dan kenyamanan bagi pasien. Bayangkan, seorang pasien yang merasa cemas karena penyakitnya, komunikasi yang empatik dapat memberi ketenangan dan membangun hubungan positif. Oleh karena itu, mahasiswa Prodi Kesehatan di Universitas Erlangga wajib dan perlu untuk mendapatkan materi komunikasi dasar layanan kesehatan. 3 elemen utama dalam komunikasi layanan kesehatan adalah 1. Kejelasan, 2. Empati, 3. Keterbukaan. Semua ini adalah fondasi yang membantu kita menjadi tenaga kesehatan yang lebih baik. Lalu, bagaimana sih kita mempraktikkan komunikasi dasar dalam layanan kesehatan? Untuk menjadi ahli komunikasi dalam bidang kesehatan, praktik adalah kunci. Dalam mata kuliah ini, kita akan melakukan simulasi seperti role play untuk melatih kemampuan berbicara dan mendengarkan secara aktif. Untuk praktik role play sendiri, biasanya diambil dari kasus-kasus yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari ketika kita berada di pekerjaan saat di rumah sakit maupun tempat-tempat pelayanan publik dalam bidang kesehatan. Materi ini dalam prodi kesehatan ataupun kita yang nantinya akan terjun di bidang kesehatan, hal ini tuh sangat membantu kita memahami bagaimana menerapkan teori dalam situasi nyata. Jadi, ada beberapa teknik yang dapat dilakukan kita sebagai tenaga kesehatan. Yaitu, yang pertama adalah kita dapat mendengarkan pasien secara aktif. Jadi, di sini sebagai tenaga kesehatan, kita dapat mendengarkan pasien tanpa menginterupsi dan tunjukkan perhatian dengan kontak mata dan anggukan. Lalu yang kedua, kita dapat menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Hindari istilah medis yang rumit, kecuali hal itu perlu dilakukan. Dan pastikan pasien benar-benar memahami penjelasan kita. Lalu, yang ketiga adalah kita dapat menunjukkan empati. Misalnya, gunakan kalimat seperti, saya memahami kekhawatiran Anda. Mari kita cari solusi bersama. Ini membuat pasien merasa sangat dihargai. Komunikasi adalah seni yang harus terus kita kembangkan, terutama dalam layanan kesehatan. Mari kita bersama-sama membangun komunikasi yang lebih baik untuk menciptakan layanan kesehatan yang berkualitas. Sekian dari saya, sampai jumpa.